Waktu itu modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan. Semakin baik kita memanfaatkannya, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Adik-adik. Nah, ini rumah jawabnya. Adik-adik. Adik-adik. Saking merindukan masa muda, banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang berangan-angan ingin muda kembali. Terkhusus ibu-ibu. Sahabu, ibu-ibu. Leres deh, Bu? Buktinya apa, Bu? Itu make upnya dipertebal, Bu. Make upnya dipertebal supaya lebih awet muda. Padahal mah tos kolot mah angger kok. Angger kolot. Sampai-sampai ibu-ibu searching di Google. Halo Google, tolong carikan saya ramuan alami untuk awet muda. Trek, ramuan alami untuk awet muda bisa Anda dapatkan di klinik kecantikan Malingtong siang-siang.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil abyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adadani amillahi wa ibdolih. Amma ba'd, dipayon kapihatur mangga urang sami manjatkeun puji kali syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana dina wengi ieu urang sadaya tiasa rawuh dina raraga tasyakur bir nikmat nyaeta saderek Bapak Usep sakalih anjeunana sejata syakur rehing parantos nyepitan putrana. Moga-moga ieu murang kali sing dicita ku Allah murang kali anu soleh anu tiasa takwa ka Allah sareng bakti ka dua orang tua. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahid daimi baqa'uh, al-lazimu qada'uh, at-taqibu burhanuh, al-ghalibu sultanuh, alladhi ayyada ad-din ba'dama wallat wulatuh wastawlat 'udatuh wa tada'da'at arkanuh wa tasa'sa'at a'wanuh wa inqaddat kawakibuh wa inqaddat kataibuh wa dhalla nasiruh wa qalla majiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin بعدد من صلى عليه وصلي على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصلي على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن تصلى عليه وصلي على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. Yang kami ta'zimi dan kami muliakan para alimul ulama,
para kiai, para ajengan, asatid wa asatidat setempat. Yang kami hormati para tamu undangan, aparatur pemerintahan setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat, dan yang kami hormati juga plus kami istimewakan keluarga besar Sohibul Hajat. Ini keluarga dari adik Atta Rizki, betul Atta Rizki teh? Atta Rizki Rahmat dan adik Eltaran Rahmat apa itu teh? Al-Farisi. Ade Atta Rizki dan Ade Eltaran. Putra dari Bapak Usep dan Ibu Irnawati. Leres teh? Jadi ini marganya Rahmat ya Bu. Marga Rahmat. Ade Atta Rizki Rahmat, Ade Eltaran Rahmat. Jadi yang dihitannya duo Rahmat. Ada dua yang dihitannya. Kita doakan Bu, kita doakan Pak, semoga Ade Eltaran sama Ade Atta Rizki menjadi putra-putra yang soleh, amin. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua, amin. Bisa membawa harum kampung ini, amin. Bahagia dunia akhirat, amin. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang satu tiada duanya. Tuhan yang telah mensyariatkan khitan, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji tetap hanyalah milik Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, nikmat tempat, dan segala nikmat yang sekarang kita rasakan menjadi wasilah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, panutan kita yang telah dikhitan sejak bayi. Ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para ahlul baitnya atau keluarganya, kepada para sahabatnya, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, dan juga kepada para pewarisnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu ala Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik. Ibu-ibu siap kita sama-sama bersolawat? Semuanya siap kompak? Siap serempak? Siap haneuteun? Alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah alaika sallallahu ya khaira khalqillah wal ali wal ashab
والقوم آل الله. Sasarannya. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. Lebih kompak. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. جئنا إلى دارك تنعم بأسرارك ما خاب من زارك والله أي والله. Semuanya. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. Sebelah kanan. عليك صلى الله. Lebih kompak lagi. والآل والأصحاب والقوم آل الله. Yang di kiri jangan kalah. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. فداؤك الأرواح ومثلها الأسباح يا خيرة الفتاح من أنبياء الله. Semuanya. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. Sekali lagi. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله. Allahumma salli wa sallim wa barik. عليه Allahumma salli wa sallim wa barik. عليه. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Yang di pinggir jalan sarae Alhamdulillah. anu moek carager. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama, tolabul ilmi bersama, bersilaturahim dan khususnya bersyukur atas terlaksananya walimatul khitan Ade Atta Rizky Rahmat dan Ade Eltaran Rahmat Al-Farisi. Alhamdulillah. Tepatnya di kampung apa, Bu? Dusun Dungus. Oh, Dungus Hoe. Itu artinya apa, Bu? Bukan teuing ya, Bu. Kampungnya Dungus Hoe. Desanya desa apa, Bu? Sukaratu. Oh, berarti di sini banyak yang kaya ratu ya? Desanya Ratu. Kalau kecamatannya apa, Bu? Oh, Banyursi. Kabupaten Ilal oge orang Cie. Alhamdulillah, ini untuk pertama kalinya Bu Ilal bisa hadir secara langsung di kampung Dungus Hoe. Mungkin sebelum-sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah pernah berjumpa langsung sama Ilal ya? Di mana, Bu? Di mana? Oh, yang dekat Cimanuk, Bu? Iya.
Yang dekat Cimanuk ya Bu, di rumah Tafid ya. Iya. Di sana terus di mana lagi Bu? Di alun-alun. Oh Masya Allah suka hadir ya di sini ke alun-alun. Alhamdulillah. Terus di mana lagi Bu? Amerika. Di mana? Oh di Kaum Brandeng. Terus di mana lagi? Ya terserah ibu lah ya. Berarti udah sering banget ya Bu? Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwasannya jamaah dari kampung Dungusoe semangat tolabul ilminya, semangat dalam kebaikannya. Alhamdulillah. Semoga semangat dalam kebaikannya, semangat pengajiannya bukan hanya malam ini saja, insya Allah. Tapi di malam yang lain, di lain waktu selalu bersemangat, selalu istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ejeng hadirat, muslimin ejeng muslimat, bapak-bapak ejeng ibu-ibu. Alhamdulillah, Allah telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Saking banyaknya nikmat Allah untuk kita, sampai-sampai kita tidak bisa menghitung berapa banyaknya, berapa jumlahnya. Di antara nikmat berharga yang Allah berikan kepada kita sekarang adalah nikmat waktu. Nikmat apa Bu? Nikmat waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali hal itu berharga. Bukan hal sepele, bukan hal ecek-ecek. Kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, berarti hal itu berharga. Misalnya di dalam Al-Quran Allah sampai berkali-kali bersumpah atas nama waktu. Wal fajr, demi waktu fajar. Was subh, demi waktu subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asr, demi waktu asar. Wal lail, demi waktu malam. Kenapa sih Allah sampai berkali-kali bersumpah atas nama waktu? Jawabannya, kata para ulama, supaya manusia memperhatikan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga. Sedetik dua detiknya, semenit dua menitnya bisa berpengaruh dan membawa perubahan besar. Bu, Pak, Bapak-bapak araya, ayahnya nyerempotnya Bu. Bapak-bapak mungkin sama AA di kampung Dungusoe ini sering sekali nonton bola ya. Iya, Sering nonton bola. Nah coba perhatikan di pertandingan bola itu Bu. Ibu-ibu juga mungkin banyak yang suka Persib ya. Nah coba Bu perhatikan di pertandingan bola sering sekali terjadi perubahan tak terduga-duga di menit-menit akhir bahkan detik-detik akhir. Misalnya aja waktu Persib ngelawan Bayangkara, terus Persib lawan Persibaya. Itu Persib bisa menang Bu, mencetak golnya di menit-menit akhir, bahkan di detik-detik akhir. Jadi waktu setiap detiknya, setiap menitnya begitu berharga. Karena bisa menjadi kesempatan untuk mengubah keadaan dari kalah jadi menang, bisa menjadi kesempatan untuk membuat perubahan besar. Masya Allah. Saking berharganya waktu, sampai-sampai tidak bisa dibeli oleh santri paling kaya di Indonesia, yaitu il-al. Il kaya al kaya il-al kaya al-il. Jadi santri paling kaya di Indonesia itu asalnya dari mana Bu? Dari Garut. Alhamdulillah. Sekaya apapun orangnya, dia pasti gak akan bisa beli waktu ya Bu. Kalaupun ada uangnya, mau beli waktu kemana? Waktu itu gak ada yang jualan. Itu kan kalau di terminal nih Ibu Bapak, kalau ke terminal atau di bis, di elf ya, di kendaraan-kendaraan umum kan itu banyak pedagang asongan kan. Dorok-dok, 2000-an, cek-cemen, kacau kecipremen. Tiba-tiba ada AA teriak-teriak, obral, waktu diobral, semenit 10.000. Kira-kira ada gak Bu yang kayak gitu? Gak ada. Waktu itu gak ada yang jualan. Waktu itu cuma dari Allah, hanya dari Allah,
Tidak ada satupun makhluk Allah yang diizinkan untuk memproduksi waktu. Saking berharganya waktu, sampai-sampai orang yang sudah meninggal dunia meminta waktu kepada Allah, meminta waktu tambahan kepada Allah. Ketika seseorang meninggal dunia, apa yang ia katakan? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Tuhanku, berikanlah aku waktu tambahan, berikanlah aku kesempatan untuk kembali lagi ke bumi, berikanlah aku kesempatan untuk hidup lagi walaupun hanya sesaat, supaya saya bisa beramal soleh lagi atas apa yang saya tinggalkan di dunia. Orang yang sudah mati tidak minta harta, tidak minta jabatan, tidak minta sehat, tidak minta kuat. Tapi apa orang yang sudah mati minta apa, Bu? Waktu. Orang yang sudah mati minta apa, Bu? Waktu. Mereka minta waktu tambahan. Mereka memohon dengan sangat kepada Allah supaya bisa balik lagi ke dunia meskipun hanya sesaat. Orang yang sudah mati memohon kepada Allah ingin hidup lagi. Lah kita yang masih hidup, yang masih napas, yang masih punya umur malah sering menyia-nyiakan waktu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dengan waktu. Karena waktu hanya sekali dan tidak akan kembali. Mungkin kegiatan yang mirip bisa diulang-ulang. Kejadian yang persis bisa terjadi lagi. Tapi waktu tentu tidak akan kembali. Hati-hati ya Bu kalau urusan sama waktu. Karena begitu cepat berlalu. Kalau bahasa Sundanya nyereleknya Bu. Kartos nyerelek. Kartos. Nyerelek gitu. Mungkin Bapak Usep kayak baru kemarin gitu ngurusin kelahiran Ade Alfarisi. Sekarang tiba-tiba udah ngehitan lagi ya Bu. Nanti tuh gak kerasa ngehitan, ngesekolahin, tiba-tiba SMA, tiba-tiba ngenikahin. Waktu begitu cepat berlalu. Sekali detik berlalu, dengannya kita tidak akan bertemu. 1 menit berganti, dengannya kita tidak akan berjumpa lagi. Waktu itu umur, dan umur adalah jatah yang sudah dipatok. Dan pada hakikatnya kehidupan kita sebagai manusia hanyalah tentang menunggu kapan jatah umur kita di dunia habis. Kata Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawm, dhahaba ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Kita ini kumpulan apa, Bu? Kumpulan hari. Sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan hari. Setiap 1 hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Coba Bu, tadi kata Imam Hasan Al-Basri, manusia itu kumpulan apa? Kumpulan hari. Coba bayangkan kalau manusia kumpulan hari, berapa hari yang telah kita lalui. Artinya berapa banyak bagian diri kita yang sudah hilang. Sehari berlalu, sebulan berlalu, setahun berlalu, bertahun-tahun berlalu, tibalah jatuh umur kita di dunia habis. Kalau misalnya adik-adik Ujang, Ning, ATT dapat tugas dari guru, harus dikumpulkan besok hari Senin. Ternyata pas hari Senin belum semuanya selesai, Bu. Masih ada 1 orang, 2 orang yang belum selesai. Bisa saja Bu Guru memberi keringanan. Silahkan kerjakan sejam, silahkan kerjakan setengah jam. Bisa saja memberi keringanan. Kalau bapak sama ibu habis kuota nih, itu tetap Bu bisa pakai kuota. Kita akses internet dulu, nanti bayar di akhir dapat tagihan. Tapi kalau yang habis urusannya waktu, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah. Kalau yang habis itu umur, yang habis waktu, kita sudah tidak bisa minta lagi tambahan sama Allah meskipun hanya sesaat. Namun sayangnya masih banyak di antara kita yang tidak memperdulikan dan tidak sadar akan berharganya waktu. Akan berharganya apa, Bu? Waktu. Kita ini sering tell me, telat mikir. Aduh, kemarin saya ngapain aja ya? Udah kelewat, baru aja ingat. Udah habis, baru aja sadar. Akhirnya kita menyesal. Untuk memahami mana 1 detik,
tanyalah pemain bola yang mencetak gol di detik akhir. Untuk memahami makna 1 menit, tanyalah orang yang tertinggal naik pesawat. Untuk memahami makna 1 jam, tanyalah seorang istri yang mencemaskan suaminya ketika telat pulang. Untuk memahami makna 1 hari, tanyalah seorang buruh dengan gaji harian. Untuk memahami makna 1 minggu, tanyalah seorang editor majalah mingguan. Untuk memahami makna 1 bulan, tanyalah seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Untuk memahami makna 1 tahun, tanyalah seorang anak yang gagal dalam kenaikan kelas. Untuk memahami mana masa kecil, tanyalah seorang pemuda yang sudah dewasa. Untuk memahami mana masa muda, tanyalah orang tua yang sudah beruban. Dan untuk memahami makna seumur hidup, lihatlah orang-orang yang sudah terbaring di dalam kubur. Orang yang paling paham akan berharganya waktu bukan kita, ya Bu. Sanes Arura. Orang yang paham akan berharganya waktu adalah orang-orang yang sudah mati. Siapa Bu? Orang-orang yang sudah mati. Karena mereka sudah merasakan Bu, begitu menyesalnya, menyia-nyiakan umur yang Allah kasih ketika kita di dunia. Mereka sudah merasakan begitu beratnya dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan ketika di dunia. Orang yang mati, yang banyak amal solehnya, ketika mati masih bisa merasakan penyesalan Bu, karena masih ingin terus menambah amal solehnya. Sedangkan orang mati yang sedikit amal solehnya, tentu ketika meninggal sangat menyesal karena amal solehnya tidak bisa menjadi bekalnya di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang soleh saja Bu yang sudah banyak amalnya ketika mati masih bisa terkena penyesalan waktu, lalu bagaimana dengan kita yang masih sangat sedikit amalnya? Kira-kira ibu-ibu ngerasa amalnya udah banyak atau masih sedikit Bu? Sedikit ya Bu. To seueur atau saalit kan ya? Saalit pisan ya Bu. Saalit ya Bu. Rumau saalit pisan. Nah maka mumpung kita masih hidup, mumpung masih nafas, maka sadarlah sebelum disadarkan. Aratos eueutna Bu. Seger. Alhamdulillah. Lajengkeun. Waktu itu modal dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan. Semakin baik kita memanfaatkannya, maka semakin dekat kita dengan kesuksesan. Adik-adik. Nah, ini rumah jawabnya. Adik-adik. Adik-adik. Kira-kira adik-adik di kampung Dungusoy ini mau jadi orang sukses gak? Mau. Mau ngebahagiain orang tua? Tentulah. Kaila juga sama pengen jadi orang sukses. Kalau kita pengen jadi orang sukses, kalau putra-putri ibu pengen jadi orang sukses, khususnya utamanya jadi anak yang soleh-soleha, tentu Bu harus mendidik putra-putri kita supaya disiplin waktu. Supaya apa Bu? Disiplin waktu. Gak apa-apa kalau adik-adik pengen main, pengen itu ini, yang penting tahu waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main. Laras Bu? Harus tahu waktu. Karena apapun cita-citanya, apapun keinginannya, pasti harus disiplin waktu, harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya cita-citanya berhasil diraih. Adik-adik misalnya ada yang pengen jadi ulama besar, tentu harus memanfaatkan waktu dengan belajar berbagai ilmu agama dan khidmat kepada ulama. Ada yang pengen jadi tentara, harus memanfaatkan waktu untuk berbagai latihan. Ingin jadi dokter harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi arsitek harus, jawab Bu, memanfaatkan waktu. Ingin jadi hafidz Quran harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi atlet harus memanfaatkan waktu.
Ingin jadi pengusaha harus memanfaatkan waktu. Ingin jadi seperti Ilal harus jadi orang kembar. Lajengkeun Bu. Masih semangat? Masih. Jangan kira ya Bu, teteh pengen sukses tapi leha-leha. Coba lihat kehidupan orang-orang sukses. Jangan kira mereka itu hidupnya santuy, rebahan, hokcai, gogoleran. Tidak ya Bu. Justru orang-orang sukses hidupnya sibuk. Waktunya betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja panutan kita almarhum Eyang B.J. Habibie. Siapa Bu? Almarhum Eyang B.J. Habibie. Beliau dalam sehari tidurnya itu hanya 4 jam teh. Berapa jam? 4 jam. 4 jam. Sisanya 20 jam beliau gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah kalau ini teteh kira-kira tidurnya sehari berapa jam teh? 20 jam. Dibaliknya. Dibalik jampe jadi gitunya Bu. Kalau Pak B.J. Habibie berapa jam? 4 jam. 4 jam. Sisanya 20 jam untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya. Masya Allah. Kita ini kadang aneh. Pengen jadi orang sukses. Tapi kebiasaannya tidak seperti kebiasaan orang sukses. Kalau orang-orang sukses, kebiasaannya memanfaatkan waktu. Kalau kita kebiasaannya malah membuang-buang waktu. Ngarumpi Kalau kita malah ngarumpi wae atau tidur terus, kurang beraktivitas. Haben nagen pagel aca geus budang sare bae. Ibu-ibu kareprok rumaos Bu. Harusnya memanfaatkan waktu. Bercita-citalah setinggi langit, tapi ingat kaki kita masih berpijak di atas tanah. Kaki kita masih berada di bumi. Artinya apa? Kita harus berusaha, berjuang sekuat tenaga untuk meraih cita-cita kita yang sangat tinggi. Kalau kita sudah disiplin waktu, pinter manfaatin waktu, insya Allah dijamin Allah akan menghadiahkan kesuksesan kepada kita. Ini sepengalaman Kak Ilal ya Bu, sepengalaman Ilal ketika di pesantren, kemudian ketika kuliah, beda Bu hasilnya. Orang yang rajin belajar, manfaatin waktu terus, sama orang yang leha-leha. Pas lulus beda hasilnya Bu. Nah makanya ini adik-adik ujang-ujang, teteh, kalau dari sekarang sudah dididik untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dididik sama ibu bapak untuk disiplin waktu. Insya Allah nanti ketemu lagi sama Ilal udah jadi orang-orang sukses, amin. Amin. Nanti dari Dungus Hoe ada yang jadi ulama besar, amin. Amin. Ada yang jadi gubernur, amin. Ada yang jadi pengusaha, amin. Ada yang jadi atlet nasional, amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo semuanya kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, terkhusus pemuda-pemudi anu ngarora teteh. Kita manfaatkan waktu sebaik mungkin karena waktu itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Khususnya barudak murah ya, anak-anak muda. Karena masa muda akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamati min 'inda rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Tuhannya sehingga ia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa ia belanjakan. Wa madza amila fima alima, dan tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang dipelajarinya. Di akhirat kelak kita akan diberi banyak sekali pertanyaan, dipertanggungjawabkan.
Nah, salah satu pertanyaan yang akan diberikan kepada kita di akhirat kelak adalah wa an syababihi fima ablahu. Tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan? Kok yang ditanya masa muda, Bu? Bukan masa kecil, bukan masa tua, tapi yang ditanya di akhirat nanti masa apa? Masa muda. Menurut Profesor Dr. Rogib Asirjani, pertanyaan ini Nabi Muhammad SAW mengkhususkan pertanyaan pada masa muda supaya manusia memperhatikan bahwa masa muda memiliki peran tersendiri, peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masya Allah. Masa muda merupakan fase yang sangat berharga, di mana kondisi fisik masih sangat segar bugar, sehat dan kuat. Pikiran juga kalau orang-orang muda itu masih cemerlang ya Bu. Kalau sudah tua banyak pikiran, leres Bu. Nah, anak-anak muda belum terlalu banyak pikiran, pikirannya masih cemerlang. Dan kelima, panca indera masih sangat fungsional. Ingat, dalam seumur hidup, masa muda yang kita nikmati hanya sekali dan tidak akan kembali. Tidak mungkin tetangga kita yang usianya sudah senja, misalnya aki-aki 70 tahun Bu, tiba-tiba besoknya berubah lagi jadi pemuda keren, pakai celana chino, baju cinglet, bawa moge, nongkrong di kafe sambil makan cireng, ciming cilung, cipeng cibai, celok cimol, cinta, tahu. Kira-kira mungkin gak Bu? Gak mungkin, karena masa muda tidak akan kembali. Saking berharganya masa muda, sampai-sampai diidamankan oleh semua kalangan. Anak kecil sampai orang tua, kakek nenek pengen jadi pemuda, rindu masa muda. Bahkan Ilal sering dengar adik-adik tuh anak kecil ujang-ujang, oh, kak, aku pengen cepet gede loh, pengen cepet gede biar punya motor sendiri. Abi mah hoyong enggal agung juga menggaduh HP, hoyong enggal jadi pemuda. Anak-anak kecil Bu, itu pengen cepet-cepet jadi pemuda. Atau ibu-ibu, bapak-bapak, saking merindukan masa muda, banyak sekali ibu-ibu dan bapak-bapak yang berangan-angan ingin muda kembali. Terkhusus ibu-ibu. Sahabu, ibu-ibu. Leres deh Bu. Buktinya apa Bu? Itu make upnya dipertebal Bu. Make upnya dipertebal supaya lebih awet muda. Padahal mah tos kolot mah angger kok. Angger kolot. Sampai-sampai ibu-ibu searching di Google. Halo Google, tolong carikan saya ramuan alami untuk awet muda. Ramuan alami untuk awet muda bisa Anda dapatkan di klinik kecantikan Malingtong siang-siang. Saking rindu pada masa muda. Itulah masa muda yang dirindukan, didambakan oleh para sepuh kita. Sedangkan kita, TT, adik-adik sekarang sedang menikmatinya. Masa muda, masa sih gak disyukuri? Masa muda ini masa yang sangat energik. Jadi kalau kita misalnya Bu, lihat nih dari mulai rahim, bayi, anak kecil, anak muda, orang dewasa sampai kakek nenek, semua kalangan. Nah, yang paling berharga ada ketika di masa muda. Ketika kita jadi pemuda-pemudi. Itu yang paling berharga karena kondisi energik kondisi tubuh, kondisi fisik sangat mendukung, sangat energik. Saking energiknya masa muda, kata Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah, usia muda ibarat kondisi matahari pada pukul 12 siang. Pukul berapa Bu? 12 siang. Coba perhatikan Bu, matahari di jam 12 siang. Kalau pagi, matahari memang sudah mulai terik, tapi belum menyengat ya Bu. Kalau sore, cahaya matahari memang terik, tapi sudah mulai meredup, mataharinya terbenam. Tapi kalau jam 12 siang, lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya. Itulah gambaran anak-anak muda yang ada dalam kondisi yang sangat energik. Dengan kondisi yang sangat energik, maka TT ingin tahu apa? Insya Allah akan cepat tahu. Ingin bisa apa? Insya Allah akan cepat bisa. Karena ada energi, kesehatan, fisik, kekuatan yang mendukung proses pembelajaran.
Ada ide, tinggal tuangkan. Ada rencana, tinggal wujudkan. Ada gagasan, tinggal kembangkan. Ada jodoh, tinggal halalkan. Aratos eutna Bu. Alhamdulillah. Masih semangat Bu? Masih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasyababaka qabla haramika." Dan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda ini cocok sekali untuk kita membangun fondasi. Bukan berarti ngakutan kesik jeung semen ya Bu. Ya, tapi membangun fondasi amal ibadah, fondasi ilmu, fondasi skill, fondasi finansial dan lain-lain. Terkhusus yang paling penting fondasi ilmu dan amal ibadah, karena akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. AATT ujang ning mumpung ngora kene. Mumpung ngora kene. Manfaatin masa muda sebaik mungkin. Belajar. Mumpung ngora kene. Kalau sudah tua, semangat ibadah memang menggebu-gebu. Mungkin kerasa lah sama bapak sama ibu. Kalau sudah tua, sudah ada keriput-keriput mulai sadar ya Bu. Mulai sadar butuh banyak sekali amal ibadah untuk perjalanan akhirat. Namun sayangnya kalau sudah tua kadang kondisi fisik kurang mendukung. Pengennya sih baca Al-Quran lama. Baru 15 menit sudah batuk-batuk. Pengennya sih sholat tahajud lama bil qiyam sambil berdiri. Baru setengah jam sudah encok. Leres tuh Bu? Kalau sudah tua banyak hal yang berubah. Orang tua, ujur, pikiran, ngeblur, mata, lamun, pipi, kendur, makannya sering, bubur, bicara kadang, ngelantur, jalan kadang, tersungkur, kadang susah, tidur juga susah, diatur, giginya banyak ya, gugur. Karaos Bu? Karaos. Mudah-mudahan masa tua kita semuanya tetap sehat, amin. Amin. Bahagia ada dalam ketaatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mumpung kita sekarang masih di bulan Rabiul Awal Bu, nah sebelum ila lanjut mari kita sama-sama sholawatan siap. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Lebih kompak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badr ya Allah. Salatullah
ala taha rasulillah salatullah ala yasin ilahi najina wakshif jami'a adiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi'ahdil badri ya Allah semuanya salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah salatullah ala rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ibu-ibu masih siap dilanjut? Masih semangat? Ente cangke? Te sing siremen? Ari itu kiki tuan. Sing siremen ya Bu. Insyaallah sing siremena kesangna rematikna tunduhna akan menjadi saksi di akhirat kelak bahwa pada malam hari ini kita mempelajari ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Lajengkan Bu. Dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 dan 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Mengenai orang-orang yang rugi waktu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sesungguhnya orang yang sedikit hartanya ada dalam kerugian. Allah bilang kayak gitu gak Bu? Enggak. Allah juga tidak menyebutkan sesungguhnya artis dan orang-orang sibuk ada dalam kerugian. Allah tidak menyebutkan seperti itu. Tapi Allah menyebutkan sesungguhnya manusia. Sahabu, manusia. Manusia umum Bu. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Yang laki-laki atau yang wanita, yang di desa ataupun di kota, yang miskin atau yang kaya, semuanya lafi khusrin, ada dalam kerugian. Illa, kecuali, nah ini ada kecualinya nih Bu. Kecuali siapa? Pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kedua, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Dan ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tidak peduli seberapa banyak harta yang kita miliki Bu, jabatan yang kita duduki Pak, kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, tidak saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran, maka kita semua lafi khusrin, ada dalam kerugian. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak rugi waktu dan tidak rugi, tidak lalai terhadap berbagai kewajiban terhadap Allah. Di antaranya 1, anak, 2, teman, 3, nikmat sehat, dan 4, waktu luang. Hadirin, babar. 1, anak. Sahabu, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah anak. Dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita, Bu, supaya jangan sampai harta dan anak-anak melalaikan kita, membuat kita lupa terhadap Allah, membuat kita lupa menuntaskan berbagai kewajiban. Tentu anak merupakan anugerah yang sangat besar bagi orang tua. Kira-kira ibu seneng gak punya anak? Seneng pisan ya, Bu. Atau pisan, alhamdulillah nikmat pisan. Anak anugerah yang sangat besar bagi kita, dan sudah menjadi tabiat manusia untuk mencintai anak yang mereka lahirkan. Seorang ayah rela berjuang banting tulang peras keringat demi nafkah dan pendidikan sang anak. Seorang ibu rela mengandung 9 bulan, menahan rasa sakit dan letih demi seorang anak. Ya mungkin ibu-ibu lebih tahu lah gimana beratnya perjuangan mengandung, melahirkan dan merawat anak-anak sampai besar ya, Bu. Sampai seperti sekarang ini. Yang asal bodinya kayak gitar, sekarang jadi melar, perut bulat bundar, jika terlentang mirip perahu layar, jika berdiri mirip semar, jika berjalan mirip bodyguard, jika melangkah berat benar, meskipun berat tetap tegar, terus berdoa dan bersabar, nungguin bayi keluar, melakukan banyak ikhtiar, berharap persalinan lancar, pas lahir bayinya kembar, kayak Ilal Aksi Indosiar. Lajengkeun, Bu, lajengkeun. Namun hati-hati. Kecintaan orang tua terhadap anak bisa melalaikan dan bisa mengaburkan penilaian orang tua dari mana yang benar dan mana yang salah. Hubbuka syai' yu'mi wa yusir. Cintamu terhadap sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Tidak sedikit orang tua yang sampai melalaikan sholat, lupa silaturahim, lupa menuntaskan berbagai kewajiban karena saking terlalu sibuknya dengan anak-anak. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sering melihat ada orang tua yang habis-habisan membela anaknya padahal anaknya dalam posisi salah, atau selalu menuruti keinginan anak yang padahal menyalahi syariat. Mungkin ibu-ibu pernah melihat ya, ada orang tua yang membela anaknya padahal salah. Ngerusak pagar tetangga itu salah tapi dibela. Aya nu kitu, Bu? Ayah. Anaknya ngejeger di sekolah, nyiksaan barudak batur, dipanggil orang tuanya ke sekolah, tapi yang disalahin malah korban. Anaknya yang salah malah dibela. Ada yang gitu, Bu? Ada. Itu hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu bisa membuatmu buta dan tuli. Hati-hati, Bu. Anak memang anugerah, anak memang nikmat. Tapi di dalam Al-Quran, Bu, kalau bapak sama ibu lihat, anak tidak selalu disebutkan sebagai anugerah. Anak tidak selalu bisa membuat orang tua senang. Di dalam Al-Quran ada 4 kedudukan anak bagi orang tua. Berapa, Bu? 4. Sabaraha? 4 kedudukan anak bagi orang tua. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 anak adalah qurrata a'yun, penyejuk hati. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 anak adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15 anak adalah fitnatun, sebuah ujian. Dalam Quran surat At-Taghabun ayat 14 anak adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia, aduwwal lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kedudukan atau status anak bagi orang tuanya itu ada berapa, Bu, tadi? 4. Coba sebutkan, Bu. Ayo. Yang pertama apa, Bu? Tadi kan Nila sebutin, Bu. Yang pertama bisa qurrata a'yun, penyejuk hati. Yang kedua zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Yang ketiga fitnatun, sebagai ujian. Yang keempat aduwwal lakum, bisa menjadi musuh bagimu.
Jadi anak Bu bisa menjadi membuat orang tuanya senang, tapi bisa juga membuat orang tuanya sedih. Anak bisa membuat orang tua untung, namun hati-hati bisa membuat orang tua rugi, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, kira-kira Bapak sama Ibu pengen anaknya ini jadi anak-anak yang bisa membuat Bapak Ibu untung atau rugi? Untung. Pengen anaknya buat Bapak Ibu senang atau sedih? Senang. Maka sebagai orang tua, supaya anak-anak kita membuat kita senang, membuat kita untung di dunia dan di akhirat, sebagai orang tua kita harus memaksimalkan pendidikan dan memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak. Kewajiban orang tua terhadap anak. Apa saja Bu kewajiban orang tua terhadap anak? Iya. Apa Bu? Anu saterang ibu naon Bu? Mendidik. Nu paling dia taca naon Bu? Nafkah. Terus anu paling pengker naon deh Bu? Mengasuh cenah. Mengasuh, mendidik, memberi nafkah, mengasuh. Nah, kewajiban orang tua terhadap anak Bu yang paling pertama yang dilakukan oleh orang tua adalah mengumandangkan adzan dan iqamah ketika lahir. Itu yang pertama Bu. Bahkan kalau bisa setelahnya tahnik sama para ulama atau orang-orang soleh. Tahnik yang melakukan tahnik sunnah. Nah, kemudian juga menyusui, memberi nama, mengakikahkan, mengkhitan seperti yang dilaksanakan oleh Bapak Usep untuk Ade Duo Rahmat. Nah, ini kewajiban orang tua ya Bu yang harus dilaksanakan ketika anak kita masih kecil. Jangan pas udah gede baru dihitan. Kasihan ya Bu, nanti ke dokternya minder. Dok, abi teh pada disepitan gitu. Kasihan, makanya kalau menghitan kewajiban orang tua yang harus digugurkan ketika anak kita masih kecil. Kemudian kewajiban orang tua yang lainnya adalah memberikan nafkah yang halal, memberikan pendidikan yang layak, sampai nanti kewajiban akhir orang tua terhadap anak adalah menikah. Kalau ibu dan bapak sebagai orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka pasti ibu dan bapak akan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena waktunya, hidupnya sudah dihabiskan untuk memenuhi kewajiban terhadap anak. Masya Allah. Kemudian yang kedua, anu kasabaraha Bu? Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan supaya tidak membuat kita lalai, yaitu teman. Sahabu, teman. Siapa dek? Teman. Rerencangan, babatu. Teman memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, kebiasaan, perilaku kita. Baik itu pengaruh positif atau pengaruh negatif. Bahkan menurut survei BKKBN bahwa sekitar 72% perilaku anak remaja, perilaku barudak ngora dipengaruhi oleh teman sebayanya. 72%? Iya, 72% perilaku remaja dipengaruhi oleh temannya. Gini aja, AAAA, TTTT, kenal maksiat itu jarang sekali dari dalam rumah, jarang sekali dari keluarga. Tapi AAA, TTTT, kenal maksiat biasanya dari orang di luar rumah, dari teman. Leres teh Bu? Anak-anak kita kenal keburukan biasanya dari orang luar rumah Bu. Kalau orang-orang rumah, keluarga gak mungkin ngajarin yang gak bener ya Bu. Coba ada gak bapak yang gini ke anaknya? Nah, maboki bareng bapak. Nih bapak bawain 2 botol gede. Ada gak Bu suami ibu yang kayak gitu ke anak ibu? Gak ada. Orang tua, keluarga pasti mengajarkan hal-hal baik kepada anak. Leres Bu? Nah, hati-hati putra putri kita kenal keburukan dari orang-orang di luar rumah. Temannya, bisa teman, bisa tetangga. Atau kalau sekarang Bu bisa saja di dalam rumah, tapi terus kena pengaruh buruk dari apa Bu? Dari HP. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan pentingnya selektif dalam memilih teman. Beliau bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung kualitas teman dekatnya.
Maka perhatikan siapa yang kita jadikan teman dekat. Santri gaul sama santri lagi, sama yang suka ikut pengajian. Akhirnya lama kelamaan jadi suka hadir ke pengajian, jadi rajin ke pengajian. Teteh ibu-ibu ece gaulna jeung tukang gosip, akhirnya jadi suka ngegosip. Teu kaur ngariung cek tawas eta anu teu kaur ngariung cek mangkukna tetangga api anu teu kaur ngariung cek kemarin saya ngeliat Ilal ternyata orangnya ganteng tapi jomblo. WK. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang lebih baik, pengen jadi orang bener, gaulnya sama orang-orang yang bener. Pengen pinter manfaatin waktu, gaul sama orang yang rajin. Kita ini kadang kebalik, pengen jadi orang bener tapi gaul sama yang salah. Pengen jadi orang yang baik tapi gaul sama yang jahat. Ibaratnya pengen jadi pilot yang bisa ngemudiin pesawat tapi malah gaul dan belajar dari nahkoda, kan gak nyambung ya Bu. Soalnya pernah ada nih Bu, kisah nyata tong kisah dina Indosiar wae nya Bu. Tapi ini kisah nyata di kehidupan Ilal. Waktu Ilal futsal itu ada AA curhat ke Ilal. Ilal, abi teh hoyong jadi budak soleh, abi teh hoyong jadi budak pager, tapi hese pisan. Orang tua saya udah pusing sama kelakuan saya, udah diruqyah berkali-kali tetap aja kayak gini. Gimana ya solusinya? Diruqyah berkali-kali gak mempan Bu, pengen jadi anak soleh. Nah terus Ilal tanya, emangnya sekarang kamu suka gaul sama siapa? Sama anu. Astagfirullah. Pantesan Bu diruqyah berkali-kali gak mempan. Setannya diusir, setannya tetap ada. Ternyata gaulnya selama ini sama yang suka mabok, sama yang suka main cewek, sama yang suka judi. Ya gimana mau bener kalau gaul sama yang salah? Kalau gak kuat iman, gaul sama yang salah bukan tambah bener tapi malah tambah salah. Sebagaimana di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, Sadiqu su'i yudammir wala yu'ammir. Teman yang buruk membuatmu hancur, bukan membuat makmur. Nah makanya ini buat ujang-ujang, neng-neng, AATT, pokoknya tong kabawakeun kudu sakaba. Tong kabawakeun kudu sakaba. Jangan terbawakan oleh yang tidak-tidak, jangan terbawakan oleh yang senonoh, oleh yang tidak benar. Aturan dilanggar, males belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, kerjaan tak kelar-kelar, ibadah dientar-entar, dinasihati malah inkar, hidupnya liar, suka bikin onar, bikin kumpulan baik bubar, buat hati kesabet debar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngatain kasar, ngejar, lempar, nyakar. Ulah dituru tong kabawakeun kudu sakaba atos ningalikeun Bu, lajengkeun, teraskeun, masih semangat. Hari itu calawaku, semangat di alam mimpi ya saudara. Tadi baru poin yang keberapa Bu? Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak jadi orang yang lalai, tidak jadi orang yang merugi, yaitu nikmat sehat. Naon Bu? Nikmat sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani
maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang membuat banyak manusia tertipu, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dari dulu Bu sampai sekarang sudah banyak sekali orang yang tertipu dengan nikmat sehat. Bahkan salah satu yang menyebabkan Fir'aun sampai berani ngaku Tuhan, itu dia tertipu nikmat sehat, Bu. Fir'aun itu kan badannya kuat, sehat selalu, gak pernah sakit. Ngerasa berbeda, ngerasa istimewa, sehat terus, Bu. Akhirnya sampai berani ngaku Tuhan. Tertipu nikmat sehat. Ketika sehat memang kita sering lupa diri, enak-enakan seenaknya. Punya nikmat sehat bukannya taat malah maksiat. Leres tuh Bu? Punya nikmat sehat bukannya rajin malah leha-leha. Leres tuh Bu? Lupa. Di saat sehat lupa. Ingat. Pas sakit baru ingat. Pas udah sakit baru aja sadar. Kerjaan numpuk, tugas belum selesai, butuh cuan mau kerja tapi gak bisa kerja. Nah makanya sekarang alhamdulillah mumpung kita masih pada sehat, masih pada jaguar ringkas, kita manfaatkan kesehatan kita sebaik mungkin untuk ibadah. Siap Bu? Siap naon? Siap ibadah. Kemudian poin yang terakhir Bu, yang keempat, hal yang harus kita perhatikan supaya kita tidak menjadi orang yang lalai, tidak menjadi orang yang merugi waktu, yaitu nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang. Seorang penyair Arab, Abul Atahiyah rahimahullah berkata, Inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan harta benda bisa merusak seseorang dengan kerusakan yang sangat parah. 3 hal tadi, asyabab, masa muda, al-faragh, waktu luang, al-jidah, harta benda, bisa membuat kita menjadi rusak dengan serusak-rusaknya. Salah satunya disebutkan al-faragh, waktu luang. Waktu naon Bu? Luang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh-jauh hari sudah memperingatkan kita untuk berhati-hati terhadap waktu luang, terhadap kekosongan. Beliau bersabda, wa faragaka qabla syughlika, dan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Pada dasarnya waktu luang adalah nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Kalau kita manfaatkan dengan benar, kalau kita manfaatkan dengan baik, maka akan menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan, penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan. Tapi kalau kita tidak bisa mengaturnya, tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka akan menjadi sebab rusaknya iman dan akal. Gara-gara tidak memanfaatkan waktu luang dengan baik, akhirnya mending ngechat si dia, mending nongkrong, mending mabar, berang-berang makan kupat, berangkat, yoi, cabut bro, come on man. Pemuda-pemudi bisa cabe-cabean, terong-terongan, bobogohan, nongkrong berjam-jam. Itu memang pemuda-pemudi memiliki banyak waktu luang. Berhubung dengan belum punya tanggung jawab khusus seperti pekerjaan atau rumah tangga. Leres tuh Bu? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah punya pekerjaan, yang sudah berumah tangga, itu berbeda kehidupannya dengan pemuda-pemudi yang nyalse. Leres tuh Bu? Kalau orang-orang sibuk, jangankan melakukan hal yang sia-sia. Ingin sekedar healing aja sama keluarga susah, harus terjadwal dari jauh-jauh hari. Ilal aja yang belum sibuk-sibuk banget gitu Bu. Kesibukan Ilal hanya kuliah, pesantren lagi, dan juga kegiatan dakwah seperti ini dan kegiatan lain-lain. Tapi pengen healing itu susah Bu. Mau ke Turki, mau ke Mesir sampai sekarang belum tercapai. Karena kita belum sempat ya, masih banyak kesibukan. Dan yang kedua belum ada duitnya. Sama ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di pengajian ini
nanti ada rezekinya bisa haji, bisa umroh, amin. Amin. Traveling ke berbagai negara, amin. Amin. Silaturahim dengan komunitas-komunitas muslim di berbagai negara, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ada solusi ini Bu, supaya kita tidak tertipu dengan waktu luang. Dan pasti ibu-ibu, bapak-bapak sudah pada tahu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza faradta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mula kamu berharap. Jadi ketika kita sudah selesai dari suatu kesibukan, di sana ada kekosongan Bu, ada waktu luang, sebaiknya kita segera isi dengan kebaikan yang lain. Kosong isi, kosong isi, kosong isi, kosong isi. Aduh, nyantai ini. Oh iya, mending baca Al-Quran. Aduh, kosong nih. Aha, mending nonton ceramah. Aduh, gabut euy. Oh iya, mending mantuan si mama. Nah, dengan seperti itu, insya Allah waktu luang, kekosongan akan benar-benar termanfaatkan. Akan benar-benar termanfaatkan. Salah satu budaya Islam Bu, dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat yang menjadikan mereka sebagai generasi terbaik, itu salah satu budaya yang dilestarikannya, budaya yang dijaganya adalah al-mubadarah ilal khairat. Bersegera dalam kebaikan, menyegerakan kebaikan. Bukan sebaliknya. Kalau kita sekarang kebanyakan yang sebaliknya ini Bu, malah taswif. Naon Bu? Taswif. Pakai fa ya Bu, bukan p. Naon Bu? Taswif. Menunda-nunda kebaikan. Taswif itu memperbanyak kata saufa Bu. Saufa af'al, saufa af'al, saufa af'al. Iya, nanti saya kerjain. Ah, tenang aja, nanti aja bisa. Kalem, masih ada waktu, engke. Kira-kira adik-adik sering gak kayak gitu Bu? Sering. Menunda-nunda kebaikan, engke. Hati-hati, ternyata Bu, di akhirat banyak orang yang menyesal anu kaduhung gara-gara kebiasaan sepele ini Bu. Di dunia suka taswif, suka menunda-nunda kebaikan sampai terlewat. Na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya kalau kita punya waktu kosong, kalau nyalse, kalau santuy, segera isi dengan kebaikan. Karena kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak sibuk dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan. Begitupun kata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza kana syughlu majhada fa innal faragha mafsadah. Jika sibuk membuat kita bersungguh-sungguh, maka waktu luang membuat kita rusak. Gak apa-apa kalau bapak sama ibu AATT pengen istirahat, santai sejenak, refreshing, healing, nyantai-nyantai. Yang penting tahu waktu, tahu kewajiban, dan ingat rumusnya, tidak mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Naon Bu? Tidak mendahulukan istirahat sebelum lelah dalam kebaikan. Jangan mentang-mentang kosong nongkrong, jangan mentang-mentang luang senang, jangan mentang-mentang renggang tenang, libur ngawur, jangan mentang-mentang usai santai, jangan mentang-mentang selesai lalai, jangan mentang-mentang bebas bablas, manfaatkan yeah. Manfaatkan. Nah, itu tadi 4 hal Bu. Yang pertama anak, yang kedua teman, yang ketiga nikmat sehat, yang keempat waktu luang. Itu nikmat dari Allah Bu. Kalau kita benar-benar ngejalaninya, bisa membuat kita jadi orang yang untung segalanya Bu, untung pahala, untung waktu, dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak benar menjalaninya, justru bisa membuat kita orang yang lalai, bisa membuat kita menjadi orang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik.
Kemudian Hilal mohon doanya terkhusus untuk saudara-saudari kita di Palestina. Kira-kira Ibu ngerasa karunya atau Bu? Karunya atau karunya pisah? Karunya pisah ya Bu. Kalau kita nih kekuasaan gak punya, ngirim bantuan juga susah ya Bu. Jadi relawan gak bisa. Bantuan aja susah masuk apalagi jadi relawan. Yang bisa kita lakukan hanya kampanye, menyuarakan kemerdekaan dan juga membantu dengan doa. Maka kita bantu doa, mumpung kita kumpul insya Allah mustajab. Juga Hilal mohon doanya terkhusus untuk keluarga Pak Usep Rahmat, keluarga besarnya sebagai sohibul hajat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, amin. Amin. Dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Kita sama-sama berdoa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Masih hoyong dilajengkeun? Sono kene. Kita lanjut sosononya di media sosial. Kalau AAA, TTTT, ibu-ibu, bapak-bapak ingin menanyakan sesuatu, boleh langsung saja ke Instagram. Ke apa, Bu? Instagram. Dan ini. Oke, garuh di Instagramnya. Facebook ya. Kalau yang kolot-kolot biasanya Facebook ya, Bu. Facebook atau TikTok ya, Bu. Instagram, Facebook atau TikTok atau Twitter boleh langsung. Nama Instagramnya @hilalaksi. Apa, Bu? @hilalaksi. Itu yang berdua ya. Yang berdua. Kalau yang masing-masingnya @ilyasawijaya, @alyasawijaya. Double S ya Bu. Ilyasawijaya, Alyasawijaya. Atau misalnya adik-adik, ujang-ujang, neng-neng ingin melihat video-video Kailal, boleh langsung buka di YouTube. YouTube-nya Hilal Channel. Hilal Channel. Naon Bu? Channel. Hilal Channel. Insya Allah semua videonya bermanfaat. Atau misalnya ibu-ibu katanya, ayolah ada atau abi teh kumaha teh gaduh Instagram, gaduhna Facebook. Boleh Bu Facebook juga sama yang berdua Hilalaksi, yang masing-masing Ilyasawijaya, Alyasawijaya. Atau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak dari Dumus Hoe ingin ikut pengajian lagi sama Hilal, boleh Bu di Masjid Agung Garut. Kalau yang udah ke sana udah tahu ya waktunya kapan. Nah, buat yang belum tahu nih kapan waktunya? Waktunya setiap malam Minggu awal bulan. Waktunya kapan, Bu? Malam Minggu awal bulan. Kalau enggak malam Minggu awal bulan berarti malam Minggu keduanya ya, Bu. Nanti pantau aja di Instagram kita. Pantau infonya di Instagram kita. Tapi waktu utamanya itu malam Minggu awal bulan. Kita malam mingguannya di Masjid Agung Garut, Bu. Kita pengajian, bukan cabe-cabe. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Nanti kalau Hilal kesini lagi, yang misalnya ada yang sedang sakit, nanti pas kesini lagi Hilal udah pada sehat. Amin. Yang belum punya keturunan, Allah segera kasih keturunan. Amin. Yang punya sebuah hajat, kebutuhan besar, Allah segera penuhi hajatnya. Amin. Yang masih punya hutang, Allah segera lunasi hutangnya. Nah berarti yang paling tarik aminnya itu punya. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.